Tes. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ahmad Zidan dengan 3 digit terakhir 065. Aku dari TRO angkatan 2024 dan aku dari kelas C mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol. Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Oke. Kali ini aku akan menjelaskan terkait materi kita yang berikutnya, yaitu terkait PID kecepatan dan posisi dengan anti wind up dan saturasi. Ini aku akan menjelaskan dulu di file PPT ini, kemudian nanti kita akan bersama-sama kita akan belajar pendemoannya dari masing-masing PID kecepatan dan posisi ini di Simulink MATLAB. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja ya teman-teman. Oke, secara sederhana proyek ini tuh nggak hanya membuat motor itu berputar atau berhenti di posisi tertentu menggunakan PID, tetapi juga dilengkapi logika anti wind up. Nah, fitur ini mencegah sistem menjadi tidak stabil saat motor dipaksa bekerja di batas maksimal kemampuannya atau saturasi. Itu. Nah, kita masuk ke materi yang sering kita bahas karena ini benar-benar krusial ya dan penting juga dalam materi kita kali ini, yaitu tentang PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, PWM ini adalah teknik memanipulasi lebar sinyal pulsa dalam satu periode waktu dengan fungsi untuk mengatur tegangan rata-rata yang masuk ke motor DC, dan pengaplikasi itu mengontrol kecepatan putaran motor 0% itu sama dengan berhenti dan 100% sama dengan kecepatan penuh. Lalu encoder 2 pin. Nah, encoder 2 pin ini itu adalah sensor umpan balik atau feedback, posisi dan kecepatan. Nah, dia itu menghasilkan sinyal pulsa seiring perputaran poros motor dengan prinsip menggunakan dua kanal sinyal fase A dan B untuk menentukan arah putaran atau CW atau CCW dan jumlah putaran. Kita lanjut terkait MATLAB function NAN20. Nah, NAN20 itu merupakan sensor umpan balik atau feedback posisi dan kecepatan, di mana dia menghasilkan sinyal pulsa seiring perputaran poros motor dengan prinsip menggunakan dua kanal sinyal fase A dan B untuk menentukan arah putaran CW atau CCW dan jumlah putaran. Lalu terkait saturation dan integral anti wind up. Saturation itu artinya membatasi output PID agar sesuai dengan limit fisik aktuator. Misal PWM 0 hingga 255 atau tegangan 0 hingga 12 volt. Nah, integral anti wind up itu mencegah komponen integral. Ini harusnya ada simbolnya ya teman-teman. Di sini tuh harusnya ada simbolnya. Terus menjumlahkan error saat aktuator sudah jenuh atau saturation yang bisa menyebabkan overshoot berlebihan. Lalu kita masuk terkait PID speed control. Nah, PID speed control itu tujuannya mengontrol kecepatan putaran motor atau RPM agar stabil sesuai set point. Nah, dengan input set point kecepatan RPM atau PWM value, feedbacknya itu kecepatan aktual dari encoder, dan outputnya itu nilai PWM-nya itu bakal ke motor. Nah, analisis grafik dari pendemoan itu grafik SP versus speed dengan kita melihat seberapa cepat respon sistem mengejar targetnya. Nah, grafik error itu selisih antara SP dan speed dengan targetnya itu 0. Nah, grafik komponen PID itu kontribusi masing-masing gain terhadap sinyal kontrol total. Kita akan langsung aja ya. Ini bagian yang kita tunggu-tunggu juga. Kita akan coba merangkai kembali. Nah, jadi kita akan coba rangkaian-rangkaian yang ini, yaitu percobaan PID speed proportional integral derivative atau PID. Oke, tanpa lama-lama kita coba aja ya di sini. Nah, teman-teman juga perlu tahu ini tadi yang kita buat ini ya, yang ini itu kita membutuhkan ini rangkaian yang udah lama pernah kita buat. Ini kita perlu, jadi kita nggak harus ngebuat lagi ya, karena beberapa dari rangkaian ini itu pernah kita buat. Jadi paling nanti kita akan membuat rangkaian yang baru aja, yaitu yang ini. Oke, kita mulai aja. Nah, dan kebetulan juga aku sudah ngebuat ya di sini ya rangkaiannya yang sebelumnya, karena walaupun kita ngulang dari awal ada kemungkinan pembuatannya itu yang lama. Nah, udah semua. Nanti balik lagi teman-teman, jangan lupa menyesuaikan kembali ya. Perhatikan lagi sambungan-sambungannya, perhatikan lagi penamaan-penamaan dari setiap rangkaiannya. Sudah sesuai atau belum
Nah, ini kita coba buat lagi aja biar kita semua paham komponen-komponen apa aja yang harus digunakan dan akan digunakan. Oke. Nah, yang pertama itu kita membutuhkan slider dulu. Kita butuh slider, kita butuh konstan, kita butuh goto atau kebalikan dari ininya ya. Oke. Ini kita ngebuat bagian yang ini dulu ya, pengaturan nilainya. Kita taruh di sini dulu aja teman-teman. Ini kita sambungin, jangan lupa sambungin ke slider. Oke, di connect. Nah, kalian tentukan kalian minimum dan maksimumnya itu berapa. Di sini aku menggunakan minimum dan maksimum. Minimumnya 600, maksimumnya 600. Oke, nah, sudah terkonek. Jangan lupa nanti ini kita ganti namanya. Goto tag-nya itu SP. Nah, lalu kita buat itu nanti ya, di bawahnya nanti kita bakal butuh lebih banyak lagi, sekitaran 3 untuk nanti kita sambungkan ke bagian-bagian yang lain. Oke, kita bikin header baru aja biar lebih aman. Oke, 2 3. Oke, ada total 3 ya. Nah, selanjutnya kita butuh komponen-komponen from. Ini ada shortcut juga kayak biasa ya. Nah, teman-teman bisa dengan cara yang kayak gitu biar lebih gampangnya. Lalu teman-teman butuh sum. Oke, kita butuh goto lagi. Kita butuh delay. Kita butuh MATLAB function. Nanti MATLAB function ini kita akan ngebahas ya penggunaannya buat apa. Oke, atau tadi juga kita bahas juga sebenarnya. Lalu kita butuh add. Nah, kita butuh 2 add. Kita butuh delay lagi ya, delaynya kita butuh 2. Nah, ini sementara kita sambungin dulu aja ya biar lebih enak gitu. Nanti satu-satu kita coba. Nah, ini udah kita urutin. Nah, yang ini untuk error ya. Oke, yang ini udah sesuai. Oke. Ini di sini. Nanti ini bakal nyambung ke bagian bawah ya berarti. Nah, dan ini bisa kita gedein aja. Oke. Terus yang ini di sini bisa kita gedein aja. Kita butuh from, atau bisa dibilang kita butuh 2 from ya. Itu lagi di sini. Kita butuh produk. Oke, kita butuh produk. Terus kita perlu 2 produk ya. Teman-teman lihat di sini total 3 lah ya. 3 produk. Itu bakal nyambung ke bagian dari masing-masingnya. Tuh. Oke, nanti kalau misalkan sudah, kita butuh hampir totalnya 25. Nah, di sini kita butuh lagi ya. Nah, ini namanya yang ini tuh saturation. Oke, nanti jangan lupa kita setting aja. Oke, saturationnya kita butuh totalnya 3 ya. Nah, nanti kita perlu sisanya itu sama. Ini bisa kita sambungin dulu aja, atau kita rapin dulu aja, bisa juga. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Ini aku sambungin dulu aja ya biar lebih gampang dan lebih cepet juga.
udah. Ini jangan lupa kita gedein. Dia nggak bisa nyambung guys. Back. Kenapa ya? Ini ada trouble. Coba kita tes lagi. Nggak bisa juga. Salah ya, sebentar. Maaf. Sepertinya ada kesalahan. Oh iya ya. Benar, sambungannya ke sini dulu, baru ke sini. Oke, sip. Ini kita jangan lupa ubah ke delta time ya. Ini kita singkatin aja biar lebih kecil bentukan rangkaiannya, biar kita nggak buat yang terlalu gede-gede gitu. Karena besar-besar juga susah ya, nanti harus dilihatnya zoomannya harus gede juga, kita kesusahan. Nah nanti kalau misalkan udah ini, kita jangan lupa kita perlu konstan dengan totalnya ada 3 konstan, dan masing-masing itu akan berperan mengikuti dari masing-masing produk ini ya. Nah kalau misalkan udah, ini bisa di sini. Oh maaf, salah. Ini konstan nih, kenapa digedein ya? Salah. Mohon maaf. Ini yang digedein, konstannya itu di sini. Nah ini nyambung sini. Benar ya? Nah, sama halnya dengan yang bawah. Konstan disambungin ke sini. Satu lagi kita sambung sini. Nah, oke. Nah, kalau misalkan udah, ini jangan lupa kita sambungin masing-masing saturationnya. Nah ini jangan lupa kita perlu foto dan from. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita perlu ini 3. Oke. Dan kita perlu from-nya itu 3 juga. Blok from-nya kita perlu 3 juga. Sip. Sambungin. Oke, nanti kita bikin yang terakhir itu namanya yang total masing-masing, sambungannya dan sambungannya. Sip. Oke, kalau udah semua, itu akan digoto, dan gotonya itu adalah PID. Nah, ketika semuanya udah tersambung dan teman-teman benar-benar memastikan ya semuanya itu udah tersambung dengan baik. Oh my god, salah. Apa nih? Sepertinya diberantakan. Yaudah gini aja deh, nggak apa-apa. Nah ini kita perbaikin dulu teman-teman. Nah masing-masing dari ini kan ada yang beda-beda ya. Ini plus minus, kita harus perhatiin banget. Ini kita ganti aja, jadinya minus. Yang ini error ya, cek lagi benar. Oke, yang ini kan Z-2 ya, delay-nya kita ubah jadi 1. Yang di bawahnya pun juga sama, kita ubah dari delay length value-nya jadi -1. Lalu kita ubah yang ini aja, itu kita perlu ubah minus. Nah yang ini kita ubah jadi delta time. Oke, sama halnya dengan di bawah. Oke, ini biar kelihatan tulisannya bisa kita gedein aja. Nah oke, lalu ya udah. Nah ini kita jangan lupa ubah keterangannya P I
gotonya. Itu di bagian blok parameternya. Nah, ketika udah semua, ini udah benar. Yang terakhir itu namanya PID ya. Nah, ketika sudah, jangan lupa yang terakhir nih. Karena kita maunya PID speed. Oh, sorry, maaf. Maka kita ubah aja ininya jadi speed. Nah, oke, sambungan bloknya ya. Kita sambungin ke negatifnya. Oke, ini biar rapi di bawah aja deh. Nah, oke, aman ya. Nah, perbedaan dari percobaan satu PID speed dan percobaan PID yang kedua itu ada di ininya doang, teman-teman. Kalau yang PID speed dia menggunakan blok namanya speed, kalau yang PID control itu dia menggunakan, kalau di sini itu ENC ya, encoder itu. Nah, udah semua, ini jangan lupa digabungin teman-teman. Slidernya teman-teman sesuaikan dengan ini. Jadi kayak biasa, kita tekan dulu ininya, nanti di connect. Nah, teman-teman tentuin maksimum minimumnya itu mau berapa. Oke. Di sini aku mau menggunakan maksimum dan minimumnya itu masing-masing 0 dan 2 misal. Nah, ini juga aku mau dia konekin dulu, jangan lupa 0 dan 2 juga misal. Lalu yang terakhir aku mau dia nilainya 0 hingga 1. Semisal kayak gitu ya, teman-teman. Oke, lalu kalau misalkan udah semua, jangan lupa yang terakhir di MATLAB function itu kita masukin rumus berikut. Oke, kita masukin rumus-rumus ini. Ini bisa kita ambil di sini aja biar lebih gampang. Kita copy, lalu di sini bisa kita paste aja. Oke, kalau sudah kita balik lagi. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah yakin kalau misalkan semuanya sudah teratur dengan benar ya. Di sini aku juga udah ngebuat ya yang ini. Kalau misalkan teman belum bikin juga jangan lupa pastiin lagi dari semua rangkaian yang ada itu udah dibikin, atau jika teman-teman mengikuti video aku dari awal terkait PWM ini, PWM motor DC, teman-teman bisa memulainya dari yang awal itu, karena semuanya itu berurutan teman-teman. Dia membuat dari ini, blok ini, rangkaian blok ini, semuanya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi aku hanya perlu double save as lagi gitu. Jadi aku nggak perlu ngebuat ulang rangkaiannya. Pun demikian dengan yang ini, sama. Aku juga udah ngebuat lagi ya, tentunya di bawah sini ya. Teman-teman bisa lihat, ini aku udah buat hal yang sama. Jadi di sini dianya tuh, nah di sini dia. Ini mungkin bisa aku copy paste. Bisa aku coba ini aja ya, punya aku. Ini sebenarnya aku udah ngebuat teman-teman, cuman biar kita sama-sama belajar lah ya intinya. Karena kalaupun mulai dari awal kan aku kan juga perlu percobaan ya buat mencobanya gitu. Jadi ketika aku udah berhasil, aku bakal tunjukin ke teman-teman gimana caranya. Nah, ini sama juga ya, teman-teman bisa melihat rangkaiannya gimana. Kita membutuhkan from, nanti jangan lupa diubah masing-masing ke SP, encoder, raw speed, error, yang satunya PID. Nah, ini jangan lupa kita menggunakan display dan scope-nya untuk melihat berapa nilai yang muncul, berapa grafik yang muncul, apa grafik yang muncul gitu bentukannya. Oke, nah selanjutnya kita coba masuk ke rangkaian yang berikutnya, yaitu PID position control. Nah, PID position control itu tujuannya ialah mengontrol posisi sudut poros motor agar berhenti tepat di target. Nah, inputnya itu set point posisi atau jumlah tick encoder atau derajat dengan feedback posisi aktual dari pembacaan encoder dan output PWM positif negatif untuk arah maju dan atau mundur. Lalu analisis grafik atau demonya, grafik SP dengan encoder membandingkan target posisi dengan posisi aktual encoder. Lalu grafik error, dia menunjukkan sisa jarak menuju target, dan yang muncul di grafik PID itu respon sinyal kontrol saat mendekati target posisi. Nah, biasanya dia melambat saat errornya mengecil. Kita lihat
Nah, perbedaannya tuh cuman di penamaan blok ini teman-teman. Kalau yang rangkaian blok kedua ini, percobaan PID posisi encoder, kita cukup mengubah nama blok speednya itu menjadi INC. Oke? INC. Tuh, kita cukup mengubah bagian itu aja. Isinya sama. Oke. Nanti setelah ini aku akan memberikan ke teman-teman itu bagaimana hasil pendemoan dari PID speed, ya maaf, PID speed dan PID control system, position control. Tuh, oke. Oke, ini video dari aku sudah mendemokannya ya. Mungkin kita bisa lihat bareng-bareng aja. Itu dari kita ngelihat dari scope-nya. Tuh. Oke. Tuh. Grafiknya menunjukkan perubahan ya. Ketika nilainya atau set point-nya diubah, dia pun berubah nilainya. Nilai grafiknya pun juga berubah, teman-teman. Itu. Sini kita bisa lihat lagi ya. Tuh. Nah, perubahannya. Bisa teman-teman lihat pada perubahannya ya. Dari masing-masing hasil. Tuh. Ini dari modulnya juga udah berjalan dengan baik. Oke, mungkin segitu aja penjelasan yang bisa aku berikan kali ini. Terima kasih. Kita lanjut di pembahasan berikutnya. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman kembali ya, agar bisa lebih baik lagi dalam belajar PWM. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada saran lebih terkait presentasi dan pembahasan aku kali ini, terima kasih juga karena aku juga masih belajar dalam hal ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.